Selamat siang, selamat datang Romo Adrianus Suyadi SJ, Romo Dwi Kristanto, dan juga tim karya Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Agung Jakarta. Ibu Maria Suryanti Adi Sumarta, selaku Ketua Presidium Wanita Katolik DPD Jakarta, para Bapak Ibu yang kami kasihi. Perkenalkan, saya Maria Mater Agatha dari cabang Salib Suci Cilincing. Selanjutnya kami akan membacakan tata tertib acara pada siang hari ini. Dipersilahkan untuk melakukan rename dengan format cabang atau DPD, dilanjutkan dengan nama peserta, menonaktifkan mic atau audio selama acara berlangsung. Diharapkan selama acara berlangsung, kamera dapat dinyalakan jika memungkinkan untuk lebih saling mengenal satu dengan yang lain. Mengisi daftar hadir yang disediakan di dalam kolom chat. Pada saat sesi tanya jawab, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau angkat tangan. Demikian tata tertib pada siang hari ini. Selanjutnya, kami akan bacakan susunan acara pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Mars WKRI. Doa pembukaan dan doa Santa Ana, dilanjutkan sambutan oleh Ketua Presidium WKRI DPD Jakarta, foto bersama, dan kita akan masuk ke acara inti yang terdiri dari 3 sesi. Pengantar APP, sosialisasi APP, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Penutup, menyanyikan lagu Mars Ardas, dilanjutkan doa penutup dan berkat dari Romo. Romo, Bapak, dan Ibu terkasih, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera memulai acara sosialisasi APP atau Aksi Puasa Pembangunan tahun 2023 dengan tema Peran Serta Kita dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama dengan acara pembukaan. Marilah kita mengambil sikap sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Wanita Katolik Republik Indonesia.
Selanjutnya, doa pembukaan dilanjutkan dengan doa Santa Ana. Kepada Ibu Agustina Yosefin, kami persilahkan. Romo, Bapak Ibu yang terkasih, marilah bersama-sama kita hening dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Tritunggal yang Maha Kudus dan Bunda Maria. Terima kasih atas rahmat kehidupan dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami hingga saat ini. Engkau yang telah mengumpulkan kami semua dalam ruang Zoom ini, dalam kesehatan, sukacita, dan segala berkat yang kami perlukan. Kami mohon kuasa Roh-Mu sendiri yang memberkati kami dan seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi APP kami saat ini, sehingga kami semakin dimampukan untuk senantiasa menjadi duta di tengah-tengah dan bersama umat-Mu, selalu mengupayakan kesejahteraan bersama sebagai tanda bahwa Engkau selalu menginginkan yang terbaik bagi kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santa Ana, dengan hati penuh hormat, kami datang kepadamu. Engkau wanita yang diutamakan dan dicintai secara istimewa oleh Allah. Kepadamu Allah berkenan menganugerahkan rahmat, boleh memberi kehidupan kepada Bendahara Rahmat, tokoh yang terberkati di antara segala wanita, Bunda Sabda yang menjadi manusia, perawan yang tersuci Maria. Santa Ana, kami menyerahkan secara khusus organisasi kami, Wanita Katolik Republik Indonesia, di bawah perlindungan-Mu. Berilah kami para anggota semangat agar selalu siap sedia memberi kesaksian tentang sabda Yesus Kristus dalam pengalaman cinta kasih. Perolehlah bagi kami cinta yang hidup dan berkorban kepada Yesus dan Maria, dan ketekunan serta kesetiaan dalam menjalankan tugas kewajiban kami sehari-hari, khususnya dalam organisasi kami. Selamatkanlah kami dari segala mara bahaya, dan dampingilah kami pada saat ajal kami, supaya kami dapat tiba dalam firdaus kebahagiaan abadi. Di sanalah bersama Dikau, kami akan memuji dan meluhurkan Allah. Kepadamu juga ya Ibu, kami mempercayakan suka dan duka rohani keluarga kami. Tolonglah kami supaya bertumbuh subur dalam cinta kasih dan rela berkorban, agar selalu berkenan kepada Tuhan, Allah dan Bapa kami. Amin. Santa Ana, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Ibu Agustina, kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia DPD Jakarta, diwakili oleh anggota Presidium 2. Kepada Yulianita Pandiangan, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu MC, Ibu Maria Mater. Selamat siang kepada semuanya, kepada yang kami hormati, Romo Adrianus Wiyadi SY, dan tim karya APP KAJ. Terima kasih telah menyelenggarakan sosialisasi yang menggandeng kami, Wanita Katolik RI DPD Jakarta, kepada penasihat rohani kami, Romo Dwi, dan juga kepada seluruh pengurus DPD Jakarta yang hadir, para pimpinan cabang dan yang mewakili sewilayah kerja DPD Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena walaupun melalui ruang Zoom, kita bisa menyelenggarakan kegiatan sosialisasi
APP 2023 dengan tema peran serta kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Para ibu, mari kita mengikuti kegiatan ini sampai tuntas, sehingga apa yang diharapkan oleh tim karya APP KAJ bergandeng tangan dengan kita yang ada di wilayah kerja cabang dan ranting dapat kita laksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kami berharap para ibu bisa nanti mendengarkan, juga bisa bertanya jawab apa yang bisa kita lakukan dalam tindak nyata kita untuk kesejahteraan bersama. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada para pimpinan cabang yang ikut terlibat dalam penugasan kegiatan pada siang ini, kepada Ibu Maria Mater yang bertugas sebagai MC, Ibu Agustin yang bertugas sebagai doa pembuka, dan nanti Ibu Yasinta doa penutup. Terima kasih atas semuanya. Mari kita melanjutkan acara ini. Saya kembalikan ke Ibu Maria Mater. Terima kasih Ibu Yuli. Semoga semakin mengukuhkan peran kita, secara khusus wanita Katolik, dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Ibu-ibu sekalian, hari ini, siang ini sudah masuk 170 orang. Kita akan masuk ke dalam sesi yang biasa ditunggu-tunggu sama ibu-ibu ya. Kita masuk dalam sesi foto bersama. Nah, ibu-ibu dipersilakan untuk buka kameranya dan memberikan senyumnya yang termanis. Untuk foto bersama ini kita akan dipandu oleh Ibu Veronica Rusmini. Kepada Ibu Veronica dipersilahkan. Terima kasih Ibu Mater. Mulai berfoto bersama, dipasang senyum yang paling manis. Di sini ada 7 slide ya, jadi agak sabar sedikit ya. Yuk kita mulai slide pertama. Saya kembalikan ke Ibu Mater. Silakan Ibu Mater. Terima kasih ibu-ibu sekalian yang sudah memberikan senyum manis yang panjang siang hari ini ya. Baik ibu-ibu sekalian, sekali lagi kami persilahkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada dan di-share dalam kolom chat. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam acara inti pada siang hari ini. Yang pertama, pengantar aksi puasa pembangunan tahun 2023 oleh Ketua Komisi APP Keuskupan Agung Jakarta kepada Romo Adrianus Suyadi SJ, kami persilahkan. Terima kasih Bu Mater atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga Bu Yulia yang mau untuk kami gandeng untuk mewujudkan aksi puasa pembangunan. Ibu-ibu dan Bapak serta Romo, selamat siang. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya akan menyampaikan pengantar tentang APP Keuskupan Agung Jakarta. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah bisa dilihat ibu-ibu sudah terlihat, semua? Romo. Bagus. Sudah ya? Romo. Ya, saya kira tema ini tidak asing bagi Ormas ya, bagi ibu-ibu PKRI. Bahkan menjadi inti gerakan sendiri untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Lalu kita mengambil tema peran serta kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, atau yang sering disebut juga dengan bonum commune, ada juga yang menyebut kebaikan bersama, dan macam-macam sebutan, tetapi intinya adalah kurang lebih sama. Nah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan kesejahteraan bersama? Kalau kita merefer pada Kompendium Ajaran Sosial Gereja nomor 164,
kesejahteraan bersama itu dirumuskan sebagai keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri. Jadi kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan bagi setiap orang untuk mencapai kesempurnaan mereka. Dalam iman kita adalah kesempurnaan kita sebagai manusia adalah manusia yang bermartabat, yang bisa mengembangkan diri baik secara fisik, rohani maupun mental. Jadi pengembangan diri yang integral. Nah, maka implikasinya bahwa kesejahteraan bersama itu bersumber dari pengakuan terhadap martabat hidup manusia yang sudah menjadi tema Ardas tahun yang lalu dan tentu saja masih terus kita teruskan tahun ini sembari kita berfokus pada kesejahteraan bersama. Tetapi juga di sana ada unsur kebersamaan dan perjuangan untuk mencapai kesetaraan semua orang, bahwa semua orang itu adalah setara apapun status dan latar belakang mereka. Dan kesejahteraan bersama itu hanya dapat dicapai secara bersama-sama. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mencapai kepenuhan dirinya dari dirinya sendiri, tetapi selalu bersama dengan orang lain. Lalu tanggung jawab untuk menciptakan kebersamaan, kebaikan bersama atau kesejahteraan bersama itu siapa? Tuntutan kebaikan bersama tergantung pada kondisi sosial pada zamannya, dan ini terkait erat dengan penghormatan terhadap perkembangan integral setiap pribadi dan hak-hak dasar mereka. Jadi setiap pribadi itu berhak untuk menikmati kondisi sosial yang diciptakan untuk mencapai kebaikan bersama. Contoh konkret, waktu kita pandemi, kita menggunakan masker, kita membatasi perjalanan diri kita masing-masing. Itu semua untuk menciptakan kondisi supaya tidak mempengaruhi orang lain untuk tertular infeksi. Ini contoh kesejahteraan bersama yang konkret yang bisa kita lakukan. Lalu pemerintah juga mempunyai tanggung jawab utama untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Bagi kita ormas, kita bisa terlibat dalam mendorong pemerintah untuk menjalankan fungsinya. Jadi tanggung jawab untuk menciptakan kebaikan bersama adalah merupakan tanggung jawab utama pemerintah karena untuk itulah tujuan pemerintah dibentuk. Dan pemerintah perlu memastikan terciptanya kebaikan bersama, kesejahteraan bersama. Dan tugas khususnya adalah untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan individu dan kelompok yang berbeda-beda atas dasar keadilan dan kebenaran tentu saja. Nah, aksi puasa pembangunan 2023 tidak berangkat dari situasi yang kosong, tetapi kita melihat adanya tantangan-tantangan yang kita hadapi di sekitar kita. Yang pertama, tantangan tentang kehidupan keluarga. Dari data bahwa jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga di DKI meningkat dari tahun 2020 ke 2021. Dan kepala keluarga yang dikepalai oleh perempuan merupakan yang paling rentan terhadap masalah ekonomi. Ini ibu-ibu pasti bisa berargumentasi juga, kalau tidak setuju juga tidak apa-apa. Tapi ini pandangan umum. Lalu jumlah status tempat tinggal keluarga-keluarga di Jakarta kebanyakan kontrak atau sewa dengan biaya tinggi.
karena memang harga tanah yang tinggi, dan sekaligus juga untuk memiliki rumah di Jakarta tidak semua orang bisa memilikinya karena kendala keuangan dan sebagainya. Dan sangat mengherankan bahwa 68% masyarakat di Indonesia itu tak mampu makan makanan bergizi. Dan di Jakarta itu prosentasenya juga masih tinggi, yaitu 39%. Nah, ini peran ibu-ibu saya kira penting di sini. Lalu tantangan kemiskinan dan juga kesempatan kerja. Jumlah penduduk miskin di wilayah Keuskupan Agung Jakarta terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2019 sampai 2021. Dan periode Agustus 2019 hingga Agustus 2022, tingkat pengangguran Indonesia meningkat dari 5,23%, artinya 7,05 juta orang, menjadi 5,86%, artinya 8,42 juta orang. Dan kesempatan kerja di DKI Jakarta adalah yang terendah di Indonesia. Jadi peluang untuk mendapatkan pekerjaan di Jakarta itu susah. Nah, bagaimana tentang kondisi kesehatan masyarakat? Kalau kita menilik dari survei WHO menyebutkan ada 60% rentan terhadap kesehatan mental, di mana anak-anak dan remaja itu berada dalam jumlah yang tinggi. Dan riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami depresi. Nah, ini juga menarik bahwa survei status gizi balita Indonesia tahun 2021 menunjukkan angka stunting atau TEKES itu 24,5%. Ini berarti sekitar 5,33 juta balita menderita stunting. Sementara di Jakarta juga masih cukup tinggi, 16,8%. Nah, angka kasus stunting pada anak-anak usia 12-13 bulan tahun 2022 itu meningkat dari tahun sebelumnya, tahun 2021, yakni dari 565.479 menjadi 978.930. Ini artinya meningkat 73%. Ini yang sebagaimana dilaporkan Mbak Maria dalam Kompas kemarin. Nah, aksi puasa pembangunan yang ditawarkan dari Komisi PSE dalam rangka menciptakan kesejahteraan bersama ada 3 hal. Yang pertama adalah kepedulian kita terhadap kesejahteraan keluarga dan warga di sekitar kita, entah itu RW, RT maupun lingkungan dalam komunitas gereja. Dan yang kedua, peran serta kita dalam memperkuat perlindungan sosial. Ketiga, peran serta kita dalam memperluas kesempatan kerja dan usaha mikro. Dan bidang yang keempat, peran serta kita dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual. Nah, apa contoh-contoh dari 4 bidang ini? Misalnya dalam hal keluarga dan warga sekitar. Ya, kita ajak untuk mendalami ajaran sosial gereja tentang kesejahteraan bersama, itu apa maksudnya, dan apa dasarnya, dan sebagainya. Mungkin nanti juga akan dibawakan dalam renungan-renungan di lingkungan. Kita juga bisa misalnya melihat dan mendata tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga masing-masing.
Juga kita bisa melihat dan mendata tantangan-tantangan dan masalah yang dihadapi oleh warga sekitar tempat tinggal masing-masing. Lalu berdasarkan itu, lalu membuat rencana aksi nyata untuk menciptakan situasi yang mendukung bagi setiap individu ataupun semua anggota keluarga dan warga agar mereka bisa berkembang secara penuh. Kalau dalam keluarga yang broken home, biasanya anak-anak juga sulit untuk mengembangkan diri secara penuh. Misalnya, bagaimana kita menciptakan relasi dalam keluarga dan masyarakat yang harmonis, yang didasarkan pada kasih misalnya. Dalam hal perlindungan sosial bagi kelompok kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, kita misalnya masih bisa memberikan bantuan karitatif 5 kebutuhan dasar bagi mereka yang sangat membutuhkan terkait dengan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Tentu akan lebih baik kalau kita lebih memberikan kail daripada memberikan ikannya. Jadi bagaimana kita bisa mendampingi orang-orang dengan pemberdayaan ekonomi misalnya. Lalu kita juga bisa membantu akses ke sistem jaminan nasional. Orang-orang miskin terlantar itu seringkali tidak mempunyai jaminan asuransi kesehatan, misalnya BPJS. Siapa tahu kita bisa membantu mereka untuk mengakses itu kepada pelayanan publik pemerintah. Atau kalau tidak, bisa kita membantu misalnya untuk membayarkan BPJS kesehatan pribadi. Kita juga bisa membantu misalnya untuk mendapatkan kartu keluarga harapan, kartu Indonesia Pintar, kartu bantuan sosial Jakarta, kartu pekerja Jakarta, dan sebagainya. Sebagai ormas, saya kira WKRI punya akses untuk membantu masyarakat ke sana. Terkait dengan kesempatan kerja dan usaha mikro, misalnya bisa membantu warga KLMTD untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi hati-hati, jangan sampai menjerumuskan mereka ke jaringan perdagangan orang, yang ini dimintakan oleh Bapak Uskup untuk menjadi perhatian kita juga nanti dalam surat gembala nanti. PSC ada program Ayo Kerja, ini juga bisa kita kerjasama misalnya. Kita juga bisa membantu pelaku usaha kecil atau mikro, misalnya lewat program Sentra Bimbingan Usaha Kecil atau SAKUR, yang PSC juga mempunyai program ke sana. Terlibat dalam gerakan koperasi kredit union yang bisa menjadi sarana bagi keluarga untuk pengelolaan keuangan, tapi mungkin juga bisa untuk pemberdayaan UMKM dengan memberikan modal atau meminjamkan modal. Kita juga bisa membantu modal dan pemasaran bagi UMKM yang membutuhkan. Komisi PSC mengirimkan orang-orang untuk pelatihan, misalnya pelatihan buga. Tetapi ketika kembali ke rumah mereka, ke paroki mereka, mereka membutuhkan dukungan terutama untuk pengembangan usaha mereka atau pendirian usaha mereka. Mungkin kita bisa memberikan bimbingan teknis, bantuan modal, dan juga akses terhadap pemasaran. Ini contoh-contoh yang mungkin bisa kita lakukan, tetapi juga terbuka kemungkinan untuk kreativitas dari ibu-ibu semua yang pasti jauh lebih kreatif dari apa yang Komisi PSC sampaikan di sini. Lalu tentang kesehatan mental dan spiritual, kita bisa menyediakan layanan konseling atau bimbingan rohani. Juga bisa membuat body program misalnya untuk anak-anak muda, anak-anak yang sebaya, dan mereka yang membutuhkan. Dan sapaan ataupun kunjungan kepada mereka yang memerlukan dukungan, mereka yang kesepian, mereka yang butuh teman, ini juga penting untuk kesehatan mental saudara-saudari kita yang membutuhkan. Misalnya ke penampungan pengungsi, imigran, ke penjara,
ke rumah sakit, yang kadangkala ada pasien-pasien yang tidak mendapatkan perhatian keluarganya, mengalami kesepian di panti jompo, di rumah singgah, dan lain-lain. Ini hanya beberapa contoh saja yang bisa kita lakukan, dan silakan ibu-ibu semua untuk secara kreatif mengembangkannya yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks setempat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Semoga ini memberikan inspirasi bagi ibu-ibu semua. Waktu saya kembalikan kepada Bu Mater, dan terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih Romo Suyadi untuk pengantarnya tadi. Selanjutnya, kami persilahkan kepada tim Karya Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Agung Jakarta, kepada Bapak Yudi Priyo, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mater. Sekali lagi terima kasih kepada WKRI ya, pada Bu Yuli, Bu Mater, dan ibu-ibu semuanya yang luar biasa setiap tahun memenuhi panggilan untuk kerjasama untuk APP. Tadi Romo Yadi sudah menyampaikan, kita punya tema dan kita punya 4 subtema. Nah, ibu-ibu WKRI, ini hari ini kita senang sekali bisa bertemu karena banyak dukungan yang kita butuhkan dari ibu-ibu ya. Katanya the power of ibu-ibu itu, the power of ibu ya, wanita Katolik Republik Indonesia itu, kalau satu gerak hitungannya bukan satu ya, hitungannya itu bisa dikali 5, dikali 10 gitu. Jadi hari ini ada 189 yang bergabung, kalau kali 10 udah kurang lebih ada 1000 lah gerakan umatnya. APP sebagai masa di mana kita melakukan aksi nyata Paskah, tim PSE KAJ itu memang kan banyak berkecimpung untuk pengembangan sosial ekonomi, khususnya untuk kaum KLMTD. Nah, hari ini izinkan kami dari PSE mengundang juga rekan-rekan dari K3S dalam pembuatan materi pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Di sini kami akan coba bagikan inspirasi apa yang dilakukan di setiap subtema tersebut, sehingga nantinya kami harapkan ada aksi nyata yang bisa digawangi juga, dilakukan, di-inspire oleh teman-teman dari WKRI. Izinkan saya memanggil keempat narasumber yang membantu mengembangkan 4 subtema yang tadi Romo sampaikan menjadi sebuah renungan dan juga inspirasi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih udah hadir di Zoom juga. Nah, hari ini kita mau bahas untuk materi APP yang pertama. Materi APP pertama itu kita akan berbicara tentang kepedulian kita terhadap kesejahteraan keluarga dan warga sekitar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam slide ya, ada Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Nah, kenapa? Karena keluarga berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi, keluarga-keluarga Katolik diajak untuk apa? Untuk mari kita bersama-sama untuk membagikan sukacita dalam Yesus Kristus. Jadi berpusat dan bersumber dalam Yesus Kristus. Nah, juga diajak untuk peduli terhadap kesejahteraan keluarga. Karena dengan kesejahteraan keluarga itu akan menentukan masa depan gereja dan dunia. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita alami di dalam hidup senantiasa kita menemukan tantangan. Keluarga dimulai dari pernikahan suami istri. Tantangan banyak sekali ditemui. Misalnya komunikasi antara suami dan istri. Sudah kerja dari pagi sampai malam. Nah, waktu untuk berkomunikasinya mereka juga harus atur. Tantangan untuk menghidupi keluarga. Juga ketika Tuhan memberikan berkat anak, bagaimana mereka bukan hanya untuk mendidik anak, tapi mereka juga mensejahterakan anak-anak mereka hingga dewasa. Lalu tantangan juga ditemui ketika masih kecil gitu ya anak-anak. Bagaimana mereka belajar bersosialisasi antara yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana mereka juga tumbuh kembang. Itu menjadi suatu tantangan bagi diri mereka. Mulai beranjak dewasa menjadi pria dan wanita, mereka mempunyai tantangan. Untuk apa? Menemukan jati diri mereka sebagai seorang pria, sebagai seorang wanita yang utuh. Lalu kemudian mereka juga memilih kehidupan mereka. Apakah mereka akan menikah atau mereka pun akan selibat. Nah, itu juga tantangan-tantangan dalam membuat keputusan. Beranjak kemudian
bertambah usianya menjadi usia lansia. Nah, kita tahu seringkali usia lansia itu ada banyak hal yang dialami. Contohnya misalnya banyak keluarga-keluarga mereka atau kenalan-kenalan mereka yang sudah berpulang kepada Tuhan. Atau juga tantangan ditemui ketika mereka memasuki masa pensiun, mereka bingung bagaimana untuk selanjutnya dalam menghidupi keluarga mereka. Jadi ada tantangan juga ketika memasuki usia lansia. Nah, bukan hanya itu, keluarga besar juga banyak mengalami tantangan. Contohnya, misalnya bagaimana bisa yang namanya bekerja sama dengan baik dengan keluarga yang lain, dengan menantu, dengan ipar, juga dengan keluarga-keluarga besar termasuk di dalam masyarakat. Jadi semua mengalami suatu tantangan. Jadi setiap fase ada tantangannya ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita sadar bahwa tantangan di dalam keluarga dapat dilalui dengan kekuatan Allah sendiri. Karena Allah yang sungguh-sungguh menciptakan kita, Dia memberikan rahmat-Nya kepada kita untuk senantiasa memegang tangan saya dan Bapak Ibu untuk boleh berjalan bersama dengan Allah. Sehingga setiap pribadi kita diajak untuk melakukan suatu aksi nyata dengan melakukan pelayanan dan tindakan kasih. Nah, kita masuk dalam kisah bermakna. Kisah bermakna di sini dikisahkan tentang kehidupan pasangan suami istri Dr. Juanli dan Dr. Gigi Lina Novianti. Nah, keduanya ini telah mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing sejak sebelum menikah. Jadi mereka sudah aktif dalam kegiatan gereja, kegiatan rohani. Kepedulian mereka pun terhadap sesama diwujudkan dalam profesi mereka sebagai seorang dokter. Ketika masa pandemi, mereka ini mengumpulkan dana, menggalang dana untuk apa? Untuk mereka membantu menyediakan APD. Kan waktu itu kekurangan ya APD, masker. Jadi mereka bekerja sama untuk membeli APD dan dikirimkan kepada rekan sejawat mereka. Bukan itu aja, mereka juga terlibat dalam vaksinator. Lalu mereka juga membantu menciptakan gerakan tabung oksigen untuk kemanusiaan. Nah, selanjutnya nilai-nilai kasih dan persaudaraan dimulai di dalam keluarga mereka. Misalnya dengan apa? Dengan berdoa bersama. Nah, jadi anak-anak pun bisa meneladani mereka. Bukan hanya itu, mereka juga dilibatkan anak-anak. Ketika memasukkan APD ke dalam kardus, anak-anak ikut bantuin. Jadi ikut terlibat di dalam keluarga untuk membantu. Nah, tantangan juga ditemui dalam kehidupan pribadi mereka. Kenapa? Karena Dr. Juanli dan Dr. Novi ini punya karakter sifat pemimpin yang sama-sama keras gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika mereka sadar, mereka punya jiwa pemimpin yang sama-sama untuk mengatur, mereka belajar untuk apa? Diam, sabar, dan mengalah. Belajar untuk saling mengampuni satu sama lain. Lalu mereka juga ketika dalam pelayanan, ketika dalam kehidupan sosial membantu masyarakat, dalam kegiatan APD dan tabung oksigen, mereka juga mengalami tantangan Bapak Ibu. Mereka pernah mengalami ditipu oleh orang. Bahkan ada juga orang yang mau ngambil kesempatan dengan mengambil tabung oksigen mereka. Tapi kita percaya tantangan itu tidak membuat mereka berhenti di situ, tapi mereka terus maju menyalurkan kasih Tuhan. Apa yang telah Tuhan berikan kepada keluarga mereka, mereka juga mau untuk membagikannya bagi sesama. Lalu prinsip dalam keluarga dan dalam pelayanan masyarakat mereka adalah do your best and let God do the rest. Pegangan mereka ada dalam Yohanes 3 ayat 30. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Dan nama Tuhan Yesuslah yang semakin dipermuliakan. Dari kisah yang tadi kita bisa belajar bagaimana cinta kasih antara pasangan suami istri harus didasarkan pada kasih Tuhan sendiri yang bekerja dalam setiap diri anggota keluarga. Jadi Allah adalah pemberi kasih. Ketika sepribadi itu menerima kasih, maka itu bisa diberikan kepada melayani pasangan, anak, keluarga besar, hingga masyarakat sekitar. Dan yang kedua adalah keluarga merupakan tempat pertama di mana nilai-nilai kasih dan persaudaraan hidup bersama, berbagi perhatian, dan kepedulian terhadap sesama dihidupi dan diteruskan. Dan yang ketiga, tantangan hidup berkeluarga pun dialami. Tapi tantangan itu bisa dilalui bersama dengan Tuhan Yesus Kristus.
Nah, lalu kita bisa masuk ke dalam sharing dan pendalaman. Sebagai fasilitator, Bapak Ibu bisa mengajak untuk mereka bisa sharing dan melakukan pendalaman. Nah, bacaan kitab sucinya ada di Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Bapak Ibu bisa hafalin ya kalimat yang dicetak tebal. Jadi ketika Bapak Ibu itu boleh dijadikan inspirasi di dalam hidup. Saya bacakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Lalu kita masuk ke dalam ajaran sosial gereja, kita bisa melihat dari yang pertama adalah Paus Yohanes Paulus II dalam Familiaris Consortio di tahun 1981. Tentang apa? Peranan keluarga Kristen dalam dunia modern. Keluarga mengemban misi untuk menjaga, mengungkapkan serta menyalurkan cinta kasih, menjaga cinta mereka, mengungkapkan dengan mengatakan saya sayang kamu, saya peduli terhadap kamu, dan menyalurkan cinta kasih agar orang lain itu dapat merasakan apa yang kita kasihi mereka. Jadi cinta kasih merupakan pantulan hidup serta partisipasi nyata dalam cinta kasih Allah terhadap umat manusia. Begitu pula cinta kasih Kristus Tuhan terhadap gereja sebagai mempelainya. Ada 4 tugas umum bagi gereja. Yang pertama, membentuk persekutuan pribadi-pribadi, yaitu suami istri, kemudian nanti punya anak, gitu ya. Yang kedua, mengabdi pada kehidupan. Jadi mereka terbuka pada prokreasi dan kemudian mendidik anak-anak mereka. Yang ketiga, ikut serta dalam pengembangan masyarakat. Bagaimana mereka juga ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Bagaimana ikut berkembang dalam kehidupan. Dan yang keempat adalah berperan serta dalam kehidupan dan misi gereja, yaitu mewartakan cinta Tuhan kepada setiap pribadi. Lalu kita bisa yang kedua, ESG-nya adalah Paus Franciscus Amoris Laetitia 2016. Tentang apa? Tentang sukacita kasih. Di sini dikatakan, kesejahteraan keluarga menentukan masa depan dunia dan gereja. Ada banyak kenyataan dan tantangan di dalam keluarga, sehingga misteri pernikahan itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena perkawinan merupakan simbol kasih Allah kepada kita. Dan sesungguhnya Allah sendiri merupakan persekutuan 3 pribadi dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang hidup selamanya dalam kesatuan yang sempurna. Dan sesungguhnya misteri perkawinan dikatakan Allah membuat pasangan menjadi satu kehidupan. Kasih persahabatan menyatukan seluruh aspek hidup perkawinan dan membantu keluarga untuk bertumbuh terus-menerus. Jadi kasih ini harus diungkapkan secara terus-menerus dengan bebas, dengan murah hati dalam kata-kata maupun di dalam tindakan. Nah, jadi ada 3 hal kata yang perlu digunakan di dalam keluarga, yaitu tolong, terima kasih, dan maaf. Jadi kita belajar ya Bapak Ibu sekalian bagaimana kita mengucapkan 3 kata hal penting ini di dalam kehidupan kita pribadi. Lalu selanjutnya dari Paus Franciscus juga, itu dari Fratelli Tutti tahun 2020 tentang persaudaraan dan persahabatan sosial. Jadi keluarga merupakan tempat pertama di mana nilai-nilai kasih dan persaudaraan bersama dan berbagi perhatian dan kepedulian terhadap sesama dihidupi dan diteruskan. Jadi belajar dari keluarga, kemudian dari keluarga itu mulai diteruskan kepada sesama. Nilai-nilai kebebasan, saling menghormati satu sama lain, dan solidaritas dapat diteruskan sejak usia dini. Solidaritas juga ditunjukkan secara konkret dalam pelayanan yang dapat mengambil aneka bentuk dalam cara kita bertanggung jawab terhadap orang lain. Jadi, melayani berarti merawat mereka yang lemah di dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita,
maupun di dalam bangsa kita. Nah, selanjutnya akan ada membangun komitmen dan aksi nyata. Jadi Bapak Ibu nanti bisa baca ya. Misalnya contoh, ikut aktif dalam kegiatan gereja Katolik bersama keluarga. Contohnya, ikut sama-sama seminar keluarga. Atau mungkin ikut gitu bersama pasangan atau keluarga lainnya membantu jadi petugas tatip di gereja. Nah, yang kedua, memperhatikan dan membantu anggota keluarga sendiri. Bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, pasangan, anak, adik, ipar, mertua, maupun menantu. Bagaimana sih harapan mereka, tantangan mereka, masalah yang mereka hadapi di dalam hidup. Dan lakukanlah rekonsiliasi jika terjadi konflik di dalam keluarga. Membantu juga keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi misalnya. Dan yang pertama adalah berdoa juga bersama keluarga. Nah, yang ketiga adalah diajak untuk memperhatikan dan membantu warga sekitar. Contohnya, aktif dalam kegiatan lingkungan RT RW, lalu mengadakan kunjungan bersama keluarga ke panti asuhan atau ke jompo, dan juga terlibat kegiatan sosial bersama keluarga. Contohnya membantu keluarga yang mengalami keterpurukan ekonomi atau juga keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel. Jadi adalah komitmen dan aksi nyata. Nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan doa umat spontan, lalu doa Bapa Kami, doa penutup, dan kemudian perutusan. Ya, demikianlah untuk presentasi materi pertama saya. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh sahabat saya, Bapak Asep. Saya persilakan Bapak Asep. Ya, terima kasih Pak. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Bapak Ibu, untuk materi yang kedua ini terkait dengan peran serta kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Pola pertemuannya biasa ya, tidak berubah, ada lagu pembuka, tanda salib dan sebagainya. Saya tidak akan membahas satu persatu, tetapi poin dari PowerPoint ini nanti Anda juga dapatkan. Jadi untuk supaya durasi 20 menitnya pas, tapi saya penekanan-penekanan poin-poinnya aja yang akan disampaikan ya. Ini nanti di pola pertemuan biasa ya, nanti fokus dalam pertemuan mewujudkan kesejahteraan bersama ini kita adalah ada 4 poin yang berangkat dari untuk tema ini ya. Pertama, pada saatnya awal mulanya Allah itu menciptakan dunia dan isinya itu termasuk semua makhluk hidup. Makhluk hidup itu semuanya diciptakan oleh Allah secara sempurna. Nah, maka kesempurnaan itu pula lah yang juga Allah menciptakannya makhluk hidup, yaitu manusia. Sebagai makhluk yang diciptakan serupa dengan Allah. Itu juga sempurna. Nah, sempurna itu juga menjadi tanggung jawab dalam kesejahteraan bersama kita terhadap makhluk hidup, khususnya kepada manusia. Kesempurnaan itu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai manusia sesama. Maka semua yang dilakukan manusia adalah untuk menjaga kesempurnaan yang sudah Allah ciptakan pada saat menciptakan dunia dan isinya, termasuk kita manusia. Untuk menjaga hak dan kewajiban manusia, mengusahakan kesejahteraan bersama secara bersama, bukan sendiri-sendiri. Tadi sudah disampaikan dan tegaskan oleh Romo Jo dan juga Romo Yadi. Nah, di pertemuan kedua ini ada satu kisah terkait dengan Aibtu Suryono nih. Kisah bermakna ini, Aibtu Suryono ini punya motonya mudah dan sangat kontekstual dan juga sederhana. Nggak butuh uang banyak untuk membantu. Yang dibutuhkan cuma butuh hati. Itu yang dipegang oleh Aibtu Suryono ini. Kamu nggak butuh banyak uang untuk membantu orang lain. Kamu hanya membutuhkan hati untuk membantu mereka. Nah, poinnya adalah dia melakukan dalam aktivitasnya sebagai anggota polisi, dalam setiap perjalanan ke tempat kerjanya,
selalu membawa sekarung beras di motornya. Di jok motornya dia lihat ada orang yang berkekurangan, ada orang yang perlu dibantu, dia akan bantu. Lalu nanti dia siapkan lagi. Tujuannya cuma satu, membantu mereka yang kurang mampu. Dimanapun dia temukan, mau di jalanan, mau ketika dia bertugas, ataupun ketika dia kembali ke rumah. Nah, orangnya semangat selalu, karena baginya tuh membantu itu ya nggak perlu harus besar-besar lah, cukup dengan sekarung beras pun sudah dilakukan, dan semangat itu menular sampai dia bisa kegiatan ini sudah 10 tahun dia jalankan, ya. Berawalnya sederhana pula, prihatin ngelihat orang tetangganya tidak bisa masak apa-apa lagi. Karena apa? Apalagi yang mau dimasak, nggak ada punya apa-apa. Ataupun orang-orang dengan gangguan jiwa, ataupun warga yang kurang mampu, apalagi yang difabel. Itu adalah sasaran dari Aibtu Suryono ini. Maka ketika Aibtu Suryono ini memulai perjalanan berbaginya, dia hanya menyisihkan uang dari gajinya. Ya, kita tahu ya, polisi sekarang meskipun gajinya sekarang kata Bapak Wakil Kapolri itu gajinya sudah mumpuni ya, tetapi pada masa-masanya sebelum itu kan gaji polisi itu ya seperti apa ya, bisa dilihat ya. Nah, itu disisihkan untuk dia berikan beras, lalu dia bagi kepada orang-orang yang membutuhkan tadi dengan ikhlas gitu ya, ikhlas itu. Lalu Bapak Aibtu Suryono ini biasa dipanggilnya Bapak Yono gitu ya. Kegiatan dilakukan ketika dirinya tadi tuh nggak sampai ganggu tugas saja. Dia tugas ya tugas. Dalam hal menjalankan tugasnya dia lakukan tugasnya. Dia sampai diberikan penghargaan dari institusinya polisi ketika menjalankan tugasnya, ya tetap dia bertugas. Nah, berangkat dari situ pun dia bukan hanya di desanya aja, bukan hanya di kotanya, dia belusukan terus sampai menyebarkan sayapnya tuh ke daerah-daerah sekitar tempat dia, sampai ke Nganjuk segala, Mojokerto dan sebagai sekitarnya, sampai dia merasa pernah katanya kok berat juga nih lama-lama katanya gitu, tetapi berat itu cuma sebentar. Lalu dengan melihat orang semakin banyak yang ingin harus dibantu, dia tertantang untuk tetap menjalankan itu. Maka dia udah 10 tahun itu. Kita aja, saya juga belum tentu, setahun belum tentu ya kita bisa bertahan seperti itu. Nah, harapan beliau, punya harapan, makin banyak orang yang peduli, diajak nih oleh Aibtu Suryono. Maka sebetulnya itulah peluang kita menjadi sejahtera bersama. Bukan sejahtera sendiri, bukan keluargaku yang sejahtera aja, bukan tetanggaku, atau bukan kamu sendiri, atau dia, tapi kita bersama mengusahakan untuk kesejahteraan itu. Maka dengan melihat, hiburannya adalah katanya, dengan melihat orang yang kita bantu bahagia, nah itulah semangat dia dan rasa syukur dia kepada yang menciptakan, yaitu Sang Khalik, Allah Bapa kita. Nah, pertemuan kedua ini, maka diminta kita setelah kisah bermakna ini, diminta coba ajak untuk umat ya berdiskusi, tokohnya dalam kisah ini siapa, atau dicari tokohnya siapa aja begitu ya. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan tokoh itu ngapain sih gitu, biar berdinamika nanti. Lalu tokoh itu ngapain sih, kenapa melakukan hal tersebut, ada apa, tadi turun naik dia masuk ke desa-desa, tempat-tempat yang susah, kadang harus jembatannya rusak atau jalannya becek dan sebagainya. Nah, itu coba ditarik, diajak untuk mereka semua bisa terlibat. Nah, di pertemuan kedua ini juga
peserta juga diajak mendalami kisah bermaknanya ini menjadi bagaimana pandangan Anda setelah baca kitab kisah tersebut, siapa yang bertanggung jawab, apa yang membuat keadaan tersebut terjadi, tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dan apa ada di sekitar kita kasus tersebut ya. Bacaannya kita memang mengambil nggak banyak-banyak ya, tidak lagi satu perikop tapi hanya 4 ayat ini. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Dan juga janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Hati-hati. Nah, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, yang terakhir, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ya. Nah, 3 perhatian ini menjadi di ajaran sosial gereja tentang orang miskin dan menderita. Di pertama, Rerum Novarum adalah ensiklik dokumen gereja, ajaran sosial gereja yang pertama nih. Dari Paus Leo XIII tahun 1891 terkait dengan Rerum Novarum itu adalah kondisi kerja dan bagaimana Rerum Novarum ini berangkat gereja melihatnya banyak sekali buruh-buruh pada saat itu yang korban dari industrialisasi, dari pertanian menjadi industrialisasi, maka banyak sekali ketidakadilan terjadi. Gereja mengeluarkan ensiklik ini Bapak Paus Rerum Novarum. Lalu pada tahun 1931, 40 tahun kemudian, itu Quadragesimo Anno itu 40 tahun, ya, itu juga diangkat gereja harus menjalin kerjasama terkait dengan adanya reformasi tahun 1929 di Eropa yang mengakibatkan banyak sekali akhirnya banyak pengangguran dan sebagainya. Lalu Paus Pius ke-11 ini mengajak untuk kembali kepada Rerum Novarum, mengeluarkan ensikliknya 40 tahun ini. 30 tahun kemudian Mater Magistra dikeluarkan oleh Beato Paus Yohanes ke-23. Ini juga menjadi urutan dari Rerum Novarum. Jadi setelah 70 tahun dikeluarkan lagi, ini sudah mendunia internasional bahwa ada kesenjangan ketidakadilan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, banyak sekali orang kelaparan dan juga di Amerika Latin, tapi sementara di Eropa dan sekitarnya itu mereka bisa hidup lebih nyaman dibandingkan bangsa-bangsa yang tadi di benuanya. Maka gereja mengajak untuk ayo ikut serta, karena ini bukan masalah sendiri, tapi masalah bersama secara dunia. Nah, pesan dari pertemuan kedua ini adalah gak usah tunggu kalau ada iklan kan tuh ya, mulai aja dulu, ya, meskipun dari yang kecil-kecil seperti Aibtu Suryono tadi. Melakukan sesuatu yang berguna untuk siapapun di sekitar kita yang membutuhkan saat ini. Jangan besok, jangan nanti, jangan tunggu-tunggu lagi. Kita nggak tahu setelah kita ngomong ini kita ada apa nggak tahu. Maka pola konkret pertemuan kedua ini juga ada contoh-contohnya semuanya ya. Peran serta kita dalam program pelayanan sosial, komitmen dan aksi nyata. Maka pertemuan APP ujungnya harus ada aksi nyata yang memang bisa dijalankan. Bukan di awang-awang, tapi dilakukan, meskipun kecil. Ya, ada berbagi nasi bungkus, sampai berbagi sembako dan sebagainya. Dalam kesehatan, membantu untuk BPJS mereka yang berkekurangan, yang nggak mampu, atau di pendidikan, ngumpulin dana sisa belanja, atau bantuan akses Kartu Indonesia Pintar, dan juga partisipasi dalam gerakan Ayo Sekolah, Ayo Kerja bisa di paroki. Bapak Ibu, itu aja dari saya. Terima kasih. Maka pertemuan ketiga terkait dengan kesempatan kerja dan juga UMKM akan dibawakan oleh saudara kembar saya ya, tapi beda ibu dan ayah, Bapak Joni Gunadi Susanto. Thank you, bro. Thank you. Silakan. Oke. Makasih Pak Asep.
Bapak Ibu, giliran saya sekarang yang akan menemani Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar tentang topik ketiga, tentang peran serta kita dalam memperluas kesempatan kerja dan usaha mikro. Jadi ini berbau bisnis ya, berbau ekonomi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik, saya mau mengajak Bapak Ibu sedikit flashback ke awal-awal COVID pandemi ya, di mana tepatnya tahun 2020 ya, waktu itu Italia lagi parah sekali COVID-nya dan kita tahu angka kematian, angka infeksinya itu luar biasa sekali. Italia sangat mengkhawatirkan. Dan tentunya bagi Bapak Paus, ya, sorry. Oke. Ya. Oke, dan tentunya bagi Bapak Paus, ini hal yang mengkhawatirkan. Dan siapa yang, mungkin Bapak Ibu ingat peristiwa ini, ya, peristiwa di mana Bapak Paus berdoa di St. Peter's Square atau lapangan Santo Petrus dan tidak ada audience. Ya, di tengah hujan, Bapak Paus juga mungkin fisiknya juga nggak prima, belum lagi latar belakang ambulans bolak-balik bawa orang yang sakit ataupun bahkan korban meninggal. Ya, jadi ini sangat suasana waktu itu sangat mendukung sekali situasi yang mencekam. Nah, ada kutipan doa Bapak Paus yang bagus sekali ya pada waktu itu tepat 7 Maret 2020. Bapak Paus waktu itu kutipan doa Bapak Paus ini juga dipakai sama Bapak Kardinal dan timnya di KAJ untuk menyusun ardas. Ya, doanya seperti ini: Tuhan, Engkau mengundang kami untuk menjadikan masa penuh tantangan ini sebagai kesempatan untuk memilih. Wabah ini bukan hukuman daripadamu, melainkan kesempatan bagi kami untuk memilih. Memilih mana yang abadi dan mana yang akan lewat, memilih mana yang sungguh penting dan yang tidak penting. Jadi Bapak Paus mau mengingatkan kita bahwa ini bukan hukuman dari Allah, dan ini hanyalah justru malah satu kesempatan bagi kita untuk memilih. Dan bagi kita pada waktu awal-awal pandemi, situasi yang begitu mencekam saat itu, ini relate banget. Ya, karena memang mau ada uang, harta yang banyak, itu kayaknya sudah nggak relevan lagi, sudah kayaknya tidak begitu penting lagi. Karena COVID bisa saja menyerang kita dan bisa mengambil nyawa kita anytime. Nah, kenapa saya ajak Bapak Ibu untuk merefleksikan ini kembali? Karena saat ini situasinya berbeda, Bapak Ibu ya. Pandemi PPKM udah dicabut, pandemi kesannya kayaknya sudah mau selesai gitu ya. Euforia di mana-mana. Tahun baru kemarin ramai sekali pada keluar negeri, pada ke Bali, pulang, sekarang masih suasana euforia. Dikhawatirkan euforia di tengah umat ini bisa sedikit menutupi rasa prihatin, rasa peduli terhadap sesama. Jadi saran saya untuk Bapak Ibu nanti di lingkungan mungkin bisa juga mencoba membangkitkan kembali dulu pemanasan ya, supaya rasa kepedulian itu muncul. Oke? Dan seperti saya katakan tadi, ini dipakai oleh Bapak Kardinal, Bapak Uskup kita dan tim untuk menyusun ardas kita. Kalau misalnya kutipan doa Bapak Paus tadi ini dirasakan kurang, bisa didorong lagi dengan beberapa data. Ya, tadi Romo juga sudah sampaikan bahwa ini ada beberapa data yang merupakan challenge kita, tantangan kita di tahun 2023 ini untuk mewujudkan tadi kesempatan kerja dan juga ekonomi ya, bisnis kecil dan segala macam. Nah, salah satunya yang pertama jumlah penduduk miskin. Tadi Romo udah sebutkan bahwa ada peningkatan ternyata dari tahun 2019 yang hanya 800 ribuan menjadi 2020 jadi 1 juta, 2021 jadi 1.100.000. Ini di wilayah Keuskupan Agung Jakarta. Mengkhawatirkan. Ya, ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua juga yaitu soal partisipasi angka kuliah. Jadi ternyata penduduk Jakarta yang seharusnya sudah kuliah itu banyak yang tidak kuliah. Yang kuliah itu hanya 40%. Ya, 40%-an, ya. Dan pendidikan tinggi, pendidikan kuliah ini penting. Kenapa? Karena survei berikutnya menunjukkan bahwa pengangguran di Jakarta, ya, itu sepertiga lebih, kurang lebih 34%, itu lulusan SMK. Artinya apa? Sekarang SMK, lulusan SMK atau SMA sederajat sudah tidak relevan lagi. Nggak cukup ya untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Apalagi, tadi juga dikatakan oleh Romo, tingkat kesempatan kerja di Jakarta itu
paling rendah, artinya paling susah cari kerjaan di Jakarta. Ya, nah bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara kita umat KAJ yang hanya lulusan SMA, ya bisa dibayangkan, mereka pasti sangat-sangat kesulitan mencari pekerjaan. Nah inilah tugas kita, ya. Jadi mungkin dengan data-data ini Bapak Ibu bisa membangkitkan sedikit rasa kepedulian. Lalu juga kalau soal usaha kecil, kita bisa lihat data dari kementerian, ya kementerian yang mengurus UMKM, dikatakan bahwa di Jakarta sudah ada 1,1 juta pelaku bisnis UMKM. Itu 98% dari semua pelaku bisnis yang ada di Jakarta. Jadi 2%-nya itu corporate, grup-grup besar, tapi 1,1 juta itu pedagang kecil, UMKM. UMKM kalau menurut pajak 4 miliar ke bawah. Ya, berarti sampai bahkan yang kecil, ya mungkin pedagang asongan, yang punya warung dan toko kelontong dan lain sebagainya, ya. Nah, belum lagi ada penambahan rencana pemerintah mau menambahkan 1 juta pengusaha lagi, UMKM lagi sampai tahun 2024. Artinya apa ini? Ini tantangan. Persaingan makin ketat berarti, Bapak Ibu. Jadi kita bisa bayangkan saudara-saudara kita di umat di KAJ, ya saudara-saudara kita umat KAJ yang mungkin nggak ngerti soal bisnis, nggak tahu mau jualan di mana, boro-boro mau jual online dan lain sebagainya. Ini sangat harus kita bantu. Belum lagi tantangan berikutnya tahun politik. Memang pemilunya masih tahun depan, tapi imbasnya udah terasa sekarang. Dan juga, ya KAJ juga sedang mendorong, ya Komisi PSE sedang mendorong bagi kita-kita ini yang masih yang lebih lumayan, yang punya usaha pelaku bisnis. Kalau bisa bisnisnya itu sekarang mengarah kepada sociopreneurship. Artinya apa? Bisnis yang tidak melulu mikirin untung. Ya, tapi justru kalau bisa pikirin juga masyarakat, nggak usah jauh-jauh, yang sekitar tempat usaha. Ya, artinya kalau perusahaan kita makin untung, harusnya masyarakat di sekitar kita juga makin sejahtera, terbantu oleh kita. Dan juga lingkungan, jangan lupa. Oke, nah beberapa data ini mungkin bisa Bapak Ibu juga sampaikan di pertemuan lingkungan supaya lebih tergugah lagi. Oke, nah berikutnya supaya pembahasan Bapak Ibu nanti di pertemuan lingkungan itu nggak kemana-mana, kita harus fokus, Bapak Ibu. Ya, maksudnya apa? Contoh, kalau misalnya kita lagi bahas kesempatan kerja, tolong fokuskan ke umat KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Jadi kalau nanti ada ibu-ibu bilang, Pak, itu tetangga saya udah 10 tahun kerja, gajinya 20 jutaan, kemarin barusan dipecat. Kasihan loh Pak. Mungkin bisa kita bantu. Nah, Bapak bisa fokuskan itu. Fokus kita kalau bisa pertemuan ini adalah untuk KLMTD. Yang itu bukannya kita nggak peduli, tapi mereka mungkin punya ketahanan ekonomi yang lebih besar. Ya, jadi seperti itu. Lalu kalau soal usaha kecil, ya, membantu usaha kecil, tolong Bapak Ibu fokuskan ke yang omsetnya 1 sampai 10 juta, artinya usaha mikro. Ya, dan tolong fokuskan aja yang ada di sekitar kita, nggak usah ngelebar kemana-mana. Ya, jadi ada toko kelontong dekat kita, atau ada warung kecil, ya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu survei dulu, ya, di paroki. Ada nggak ada gerakan-gerakan ini nggak? Ayo kerja, ayo kuliah, sabuk, ya, koperasi union, koperasi kredit atau union, kredit union, itu ada nggak di paroki? Ingat Bapak Ibu, ini yang punya acara yang pemeran utamanya itu sebenarnya Komisi PSE, ya, Pembangunan Sosial Ekonomi. Jadi artinya pasti yang diharapkan oleh Komisi PSE adalah meningkatnya kesejahteraan sosial dan ekonomi umat KAJ. Bukannya Komisi PSE mengharapkan umat KAJ makin cinta kitab suci atau makin suka rajin baca kitab suci. Karena memang ranahnya, kalau kami dari K3S memang sifatnya membantu materi. Tapi Bapak Ibu harus ingat, jadi yang disiapkan bukan tafsir-tafsir kitab suci yang dalam-dalam, bukan. Tapi Bapak Ibu tolong survei data. Ada berapa orang yang butuh kerja, mungkin ada berapa usaha kecil yang harus dibantu, usaha mikro. Lalu juga tanya paroki, ada gerakan-gerakan apa di PSE-nya. Dan itu bawa, promosikan ke pertemuan lingkungan. Itu yang fokus, yang perlu dipikirkan. Yang keempat, bagi umat, kalau Bapak Ibu bawa ke lingkungan yang kebanyakan umatnya itu mampu,
yang punya pelaku bisnis, tolong dorong ke arah supaya lebih bersifat sociopreneurship tadi. Ya, pikirin tentang masyarakat di sekitarnya. Misalnya punya restoran, kalau sampai udah malam mau tutup, makanannya masih banyak, ya bisa diatur, dibagi dengan masyarakat yang memerlukan. Seperti itu. Dan yang terakhir, fokus kita, tolong jangan keluar dari kutipan kitab suci, ajaran sosial gereja yang sudah ada di buku. Ya, nggak usah lari kemana-mana, fokus saja pada yang ada di buku panduan, Bapak Ibu. Dan tolong ajaran sosial gereja ini lebih dikedepankan. Karena ini yang sedang digalakkan dalam Ardas 2022 sampai 2026, itu ajaran sosial gereja ini. Oke, itu kira-kira fokus kita supaya nggak kemana-mana pertemuan lingkungan nanti. Ya, nah kita sekarang lihat coba alur pertemuan. Di awal-awal setelah doa pembuka, lagu pembuka dan segala macam, kita mulai masuk ke kisah bermakna. Di topik ketiga ini, kisah bermaknanya saya ambil dari kisah seorang Pak Musriato, itu pelaku toko kelontong. Dia punya toko kelontong di saat di saat lagi pandemi, itu drop banget, luar biasa. Dia putar otak, singkat cerita, dia sama istri berhasil dia bikin keripik pisang. Dan dia jual, dan laku ternyata. Dan kebetulan dia tergabung, toko kelontongnya tergabung dalam sebuah paguyuban. Ini juga bagus nih ya, ide yang bagus, paguyuban atau macam-macam koperasi gitu. Lalu dijual, dititipkan di toko kelontong yang lain. Juga di kota-kota lain. Wah, pokoknya sukses keripik pisangnya. Nah, ini hebatnya Pak Musrianto, dia tidak simpan sendiri, Bapak Ibu. Lalu apa yang dilakukan? Dia kumpulin ibu-ibu di sekitarnya, ya, yang nggak ada kerjaan, yang habis dipecat atau memang lagi jualannya juga sepi, bantu goreng keripik pisang. Atau mau bikin keripik-keripik yang lain silahkan. Dan dia bantu jualkan. Jadi ini satu contoh yang bagus Bapak Ibu. Pak Musrianto ini nggak mikirin diri sendiri juga, ada untung, tapi dia juga pikirin sociopreneurship. Nah ini setelah Bapak Ibu punya ceritakan kisah bermakna ini, Bapak Ibu juga bisa sharing. Ya, ini kan waktunya sharing. Habis itu sharingkan pengalaman, mungkin ada cerita yang sama di lingkungan Bapak Ibu, atau ada ide yang bagus, ya, yang mirip-mirip atau yang lebih bagus. Silahkan disampaikan di pertemuan lingkungan itu. Sumber yang kedua, sumber inspirasi kita adalah dari kitab suci. Ya, kitab sucinya nggak banyak-banyak, karena ini kembali lagi, walaupun saya orang K3S, tapi tetap hanya dikasih jangan terlalu banyak. Ya, jadi ini hanya satu ayat saja, yaitu dari Imamat 25 ayat 35, saya bacakan. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, ya, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Jadi ini udah jelas ya, nggak perlu ditafsirkan jauh-jauh. Intinya, kita tidak boleh ada saudara kita yang ketinggalan. Umat KAJ tidak boleh ada yang ketinggalan. Bonum commune, ya, kesejahteraan bersama. Nah, tapi yang penting di dalam di dalam ayat ini Bapak Ibu adalah kalimat yang terakhir. Supaya ia dapat hidup di antaramu. Artinya bertahan hidup. Sustainability harus dijaga. Artinya apa? Artinya kita nggak cukup itu cuma ngasih sembako, ya, 1 bulan, buat 1 minggu, 1 bulan, habis itu udah. Tapi kita pikirkan, ya, metode apa yang sering disebut kasih pancing, jangan kasih ikan. Ya, jadi ajak dia, carikan dia pekerjaan, atau kalau usahanya lagi sulit, kita bantu usahanya. Ya. Lalu yang last but not least adalah ajaran sosial gereja. Di topik ketiga ini saya pakai 2 dokumen, yaitu dari Paus Yohanes ke-23, itu ensikliknya Mater Dei Magistra, et Magistra, dan satu lagi dari Paus Yohanes Paulus kedua, itu ensikliknya Laborem Exerces. Apa isinya? Yang pertama saya kutip dari Bapak Paus Yohanes 23, itu intinya, ini ditulis di tahun 61, ya. Bapak Ibu bayangkan, waktu itu kapitalis itu lagi merajalela, tapi Bapak Paus, Gereja Katolik, ya, itu udah mendorong itu ekonomi yang sungguh-sungguh sifatnya sociopreneurship. Karena dikatakan di sini pelaku bisnis, ya, pebisnis itu jadi melakukan bisnis juga sama dengan pelayanan. Ya, Bapak Ibu, itu satu. Dan melayani apa? Melayani masyarakat.
Masyarakat yang mana? Nggak usah jauh-jauh. Masyarakat di mana, dikatakan di situ yang digaris bawahi ya, masyarakat di mana mereka berusaha. Oke? Nah, lalu dokumen yang kedua yang kita ambil sama, masih dari dokumen yang sama, Magistra itu, Mater et Magistra. Ternyata Bapak Ibu, gereja itu mendorong umat itu kalau bisa bisnisnya itu bisnis yang berskala kecil dan menengah. Jadi gereja Katolik lebih prefer bukan konglomerasi karena mungkin akan mengakibatkan monopoli dan lain sebagainya ya, sehingga tidak merata. Ya. Lalu yang ketiga, ensiklik yang ketiga itu dari Bapak Paus Yohanes Paulus II, itu ini lebih detail ya, soal desentralisasi produksi. Ya, jangan kasih di satu perusahaan produksi yang besar ya, dibagi-bagi. Misalnya kita punya toko baju ya rame ya, jangan kasih ke satu pabrik aja yang gede ya, konveksi yang besar. Mungkin di sekitar kita ada konveksi-konveksi yang lebih kecil, kita bisa bagi ke mereka. Jadi pemerataan Bapak Ibu ya. Inilah dokumen-dokumen gereja yang bisa kita pakai, yang dipakai di dalam pertemuan ketiga ini. Dan yang terakhir tentunya sekali lagi ini adalah acaranya Komisi PSE yang menuntut kita kalau bisa ada aksi nyatanya, komitmennya. Ya, ada beberapa contoh di buku, di dokumen, di buku pegangan itu ada. Ya, saya kasih sedikit penjelasan aja. Misalnya contoh soal kesempatan kerja. Ya, itu ada program Ayo Kerja. Maka dicek dulu, disurvei dulu Bapak Ibu di paroki Bapak Ibu ada nggak program Ayo Kerja ini? Kalau ada, tampilkan. Ya. Ingat fokusnya umat KLMTD dan juga jangan lupakan umat kita yang difabel. Ya, kalau bisa ada cari kerjaan buat mereka itu lebih bagus. Bapak Ibu bisa terlibat sebagai pemberi kerja kalau yang punya perusahaan, atau Bapak Ibu bisa jadi pendamping atau pendata. Mendata ya jumlahnya berapa, atau pendamping dalam arti misalnya Bapak Ibu punya pengalaman bisa melatih mereka skill untuk kerja. Ya, itu yang program untuk kesempatan kerja. Kalau untuk usaha bisnis, Bapak Ibu ya usaha mikro, paling simpelnya Bapak Ibu bisa ya menyisihkanlah uang belanja ya, jangan semua beli di toko retail modern. Misalnya sekali belanja sebulan 6 juta ya. Oh di salah satu toko retail modern ya sekali-sekali dibagi ya buat toko kelontong yang ada dekat rumah, ada warung dan lain sebagainya. Itu pemerataan ya Bapak Ibu. Dan juga mempromosikan yang punya sosmednya lumayan followernya itu kita pakai. Atau juga kalau Bapak Ibu punya pengalaman dalam ini misalnya udah 15 tahun di retail ya, bisa bantu dalam program SABUK, Sentra Bimbingan Usaha Kecil. Bantu mereka gimana sih jualan online, gimana sih inventorinya, bagaimana promosinya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ikut terlibat dalam gerakan koperasi. Ini gerakan koperasi udah lama, programnya PSE yang sudah lama sekali. Tapi dengar-dengar udah mulai makin meredup ya. Makanya kita promosikan lagi. Dan Bapak Ibu tahu nggak, ini sedikit fun fact aja. Saya juga baru tahu bahwa credit union atau koperasi kredit simpan pinjam itu ternyata yang mempopulerkan di dunia adalah gereja Katolik. Kita mesti bangga. Tahun 40-an itu populer gara-gara gereja Katolik membawa dan dipopulerkan di negara-negara Amerika Latin dulu, lalu menyebar ke ini. Di Indonesia pun juga dipopulerkan oleh Romo SC. Ya, jadi ini kita coba. Makanya survei dulu di gereja, koperasinya butuh apa? Ya, ajak umatnya untuk ikut aktif, ikut menabung di koperasi dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, itu dari saya untuk topik ketiga. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ngomongnya kecepatan. Tapi nggak usah khawatir, ada bahannya, dan juga video ini juga direkam, ya mungkin bisa ditonton berikutnya. Ya, oke. Untuk topik keempat, saya akan serahkan kembali kepada rekan saya, Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Ya. Terima kasih Bro Joni telah mengantar kita semua masuk ke dalam tema ketiga. Sekarang kita sampai pada tema keempat atau terakhir. Semoga Ibu Bapak kita semua masih semangat, punya tenaga, energi untuk menyimak 15 terakhir ini. Tema keempat yang ditawarkan pada kita adalah peran serta kita dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual. Ini sebetulnya tema yang cukup berat, cukup mendalam, tapi kami mencoba menyajikannya dengan sederhana sehingga bisa disusun suatu komitmen dan aksi nyata yang
benar-benar bisa dilakukan. Untuk itu baik kalau kita melihat terlebih dahulu pengantar singkat tentang apa yang terjadi, baik secara global maupun nasional terkait dengan pandemi COVID-19 yang mendera kita sekitar 2 tahun lebih kemarin. Secara global, hampir 1 miliar orang di seluruh dunia mengalami beberapa bentuk gangguan kesehatan mental. Hampir 1 miliar secara global. Yang mana jumlah tersebut adalah peningkatan sebesar 26 sampai dengan 28% sebagai akibat langsung dari pandemi COVID-19. Dan 70% dari penderitanya tidak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Ini data resmi dari WHO. Sedangkan di Indonesia, pandemi COVID juga menyebabkan gangguan kesehatan jiwa masyarakat yang meningkat sebesar 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Dan di mana Kemenkes juga menyebutkan bahwa 20% populasi di Indonesia itu berpotensi mengalami gangguan kesehatan jiwa. Saya lanjutkan masih dari data Kemenkes terkait dengan situasi di dalam negeri kita. Belum semua provinsi memiliki fasilitas rumah sakit jiwa. Jadi kelihatannya ada provinsi yang memang nggak ada fasilitas untuk rumah sakit jiwa. Dan dari 10.000 puskesmas di negara kita, hanya 6.000 saja yang dapat memberikan layanan kesehatan jiwa. Bisa dibayangkan, padahal puskesmas itu kan garis depan dalam hal menangani langsung masalah kesehatan di masyarakat. Di negara kita, jumlah psikiater hanya sekitar 1.053 orang. Kalau dibagi rata, berarti adalah satu psikiater melayani 250.000 atau 1/4 juta penduduk Indonesia. Selain tubuh jasmani dan mental biasanya dimaksudkan di sini adalah pikiran dan perasaan. Roh seseorang juga dapat mengalami gangguan semacam sakit penyakit dalam tanda kutip, yakni jika dia membiarkan dirinya tetap dicemari dosa. Mengapa ini perlu diingatkan juga kepada umat peserta APP keempat ini, untuk mengingatkan kembali bahwa kita diciptakan Allah bukan hanya tubuh, tetapi juga ada unsur imaterial di mana ada mental atau jiwa, pikiran, perasaan, juga ada rohani kita. Kisah bermakna di sini saya tampilkan 3, tetapi secara singkat. Mengapa singkat? Karena pertama, Ibu Bapak bisa melihat secara lebih mendetail dalam link yang telah saya sampaikan dalam buku. Kedua, alasannya karena waktu saya terbatas dan fokus saya dalam presentasi ini adalah pada komitmen aksi nyata dan 5 buah ajaran sosial gereja yang akan kita lihat nanti. Pertama, dikatakan dari situ dalam artikel yang saya sampaikan dalam buku, bahwa penggunaan gadget smartphone sudah banyak mencandui masyarakat, khususnya anak-anak yang gemar bermain game online. Sekarang siapa sih yang nggak punya gadget smartphone? Semua kalangan bisa dibilang punya. Dan tidak sedikit diantaranya bahkan sampai mengalami gangguan kejiwaan akibat terpapar game secara intens dalam jangka waktu yang panjang. Kejiwaan yang tidak stabil membuat sang anak menjadi mudah emosi, dan berapi-api jika ada hal yang tidak disukainya. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan lantaran si anak harus meninggalkan bangku sekolah dan aktivitas sehari-hari yang biasa dilakoni. Setidaknya itulah yang dialami Yuda Erlangga, Bosa, asal Klaten, dan seterusnya. Kisahnya bisa kita dilihat sendiri dalam artikel yang sudah disediakan linknya. Itu di sebelah kanan ada gambar Yayasan Jamrud Biru yang khusus menangani anak-anak yang mengalami gangguan seperti ini. Ini besar sekali jumlahnya di negara kita, dan sekali lagi, apa kaitannya dengan kita? Barangkali di lingkungan kita, wilayah atau paroki kita juga ada anak-anak yang jumlahnya meningkat mengalami gangguan semacam ini. Kisah bermakna kedua. Seseorang bernama Nio menuturkan dia mengalami depresi, di mana depresi itu muncul sejak dia masih kecil. Karena apa? Selalu dibully, mengalami perundungan oleh teman-teman sebayanya. Beberapa kali dia mencoba untuk melakukan upaya bunuh diri. Mulai dari ingin melompat ke rel kereta, lompat dari gedung, hingga nyaris memotong nadinya sendiri sudah cukup sering dia lakukan. Suatu saat dia menemukan titik baliknya ketika dia merenung, tiba-tiba dia menyadari bahwa dia itu mencintai Allah, dia mencintai orang tuanya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, maka dia mau ditolong. Sekali lagi,
di sini kisah bermakna ini disampaikan bukan soal semata-mata dia tertolongnya, tetapi penyebabnya. Ya, bullying dan seterusnya itu banyak dialami anak-anak kita, yang mana nanti ketika dewasa barangkali mengalami hal depresi atau semacam ini. Kisah bermakna ketiga, judul dari artikelnya adalah perundungan terjadi akibat lemahnya peran guru dan orang tua. Nah, di sini mungkin menjadi semakin relevan bagi para peserta yang adalah para orang tua, mungkin juga guru, mungkin punya anak-anak atau keponakan dan seterusnya. Diingatkan di sini bahwa akibat lemahnya peran mereka, maka terjadilah perundungan. Ini saya kutipkan beberapa pernyataan dari para pengamat dalam artikel tersebut, antara lain bahwa guru dan kepala sekolah, peserta didik, orang tua perlu bergandeng tangan, bekerja sama untuk menghentikan dan mencegah perundungan. Nanti ini kita akan bawa, ini akan bermuara pada komitmen dan aksi nyata kita. Ini baru pengantar mengarah ke sana. Pemerintah harus memperkuat peran konselor di sekolah, terutama termasuk penyebarannya di setiap sekolah. Pemerintah harus terlibat dan memberikan pelatihan khusus bagi guru bimbingan dan konseling. Jadi tidak hanya tugas sekolah saja, pemerintah perlu turun tangan juga. Pelaku perundungan bisa saja di sekolah dia itu pelaku, tetapi dia di rumah adalah korban. Nah, ini juga masalah ya. Terakhir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Nadiem Makarim, mengatakan ada 3 dosa utama dalam pendidikan, yaitu intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Nanti dalam komitmen dan aksi nyata, saya ingin mengajak kita fokus pada perundungan, karena itu menyangkut anak-anak kita, remaja kita yang adalah masa depan gereja. Pertanyaan reflektif, tidak usah banyak-banyak terkait dengan tadi, situasi global di negara kita, lalu mengerucut di lingkungan sekitar kita. Ini penting untuk diingat oleh para fasilitator, baik kalau pertanyaan reflektif ini ditekankan kepada para peserta, supaya mereka hening sejenak, lalu mencoba masing-masing menjawab. Dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman satu sama lain tentang kesehatan mental dan rohani. Pertanyaannya demikian yang saya tawarkan. Selain kesehatan jasmani, apakah selama ini aku juga memelihara atau menjaga kesehatan mental dan rohaniku? Ini penting. Ya, kadang-kadang kita lupa, kita hanya fokus pada hal yang jasmani, vaksin ini, vaksin itu, ya, dan sebagainya, tetapi kesehatan mental dan rohani cenderung diabaikan. Jika saya sudah melakukan pemeliharaan kesehatan mental dan rohani, bentuknya seperti apa? Ini baik untuk dibagikan kepada para peserta yang lain. Mungkin sebagian besar menjawab, belum, saya belum memperhatikan kesehatan mental dan rohani saya. Nah, di situ nanti ada komitmen dan aksi nyata yang kita tawarkan sehingga bisa ditindaklanjuti oleh para peserta dan seluruh umat. Pertanyaan reflektif kedua yang kami tawarkan adalah apakah di lingkungan, wilayah atau paroki sebaiknya disiapkan orang-orang yang dapat melayani di bidang konseling dan mulai dibentuk pelayanan bradi program? Ini pertanyaan, ya. Bacaan kitab suci dari 1 Tesalonika 5, 23, 24 hanya 2 ayat. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Dari 2 ayat ini kita diingatkan kembali bahwa Allah pun menginginkan kita memelihara bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa dan roh kita. Ya. Peneguhan wawasan. Sekarang masuk ke menu utama kita. Ini kembali saya tekankan kepada para fasilitator supaya jangan terjebak pada pemulihan kesehatan mental dan rohani. Tema kita adalah pemeliharaan. Katakanlah menjaga, memelihara, atau mencegah jangan sampai terjadi. Untuk itu, setelah kita melihat dari kitab suci, saya ingin menunjukkan 5 buah ajaran gereja yang telah disampaikan oleh Paus jauh sebelum pandemi COVID ini muncul. Ya, dari Santo Yohanes Paulus kedua disebutkan bahwa karena kita hidup bersama dengan sesama kita, maka kita semua sungguh-sungguh mempunyai tanggung jawab atas semua orang.
Ini penggalanya seperti itu, lengkapnya bisa dilihat sendiri. Tadi mengapa saya menunjukkan situasi global dan lokal, itu juga adalah menjadi tanggung jawab kita. Tentu kita tidak perlu harus mengurusi yang internasional atau yang nasional, tapi yang ada di sekeliling kita di tingkat paroki atau lingkungan. Lalu dari dokumen Gaudium et Spes dikatakan, setiap orang wajib memelihara keutuhan pribadi manusia. Setiap orang punya kewajiban itu, memelihara pribadi keutuhan manusia, di mana pemeliharaan itu ditandai dengan nilai-nilai luhur, akal budi, kehendak, hati nurani, dan persaudaraan. Yang perlu digarisbawahi adalah setiap orang wajib memelihara keutuhan pribadi manusia. Ketiga, dari Paus Pius ke-11 disebutkan bahwa orang Kristiani mempunyai komitmen untuk memperbaiki masyarakat, di mana hal itu perlu didahului dengan pembaruan semangat Kristiani secara batinnya. Setiap orang harus membarui semangatnya secara batin. Terakhir, kita harus pertama-tama mengembangkan keakraban pribadi yang sangat dalam dengan sabda Allah. Nah ini, keakraban dengan sabda Allah. Kita hendaklah mendekati sabda Allah dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka dan dalam sikap doa. Sehingga sabda itu secara mendalam meresapi pikiran maupun perasaan. Nah ini, pikiran perasaan kan terkait pemeliharaan gangguan kesehatan mental tadi, untuk menciptakan wawasan baru padanya. Sukacita Injil memenuhi hati dan hidup semua orang yang menjumpai Yesus. Mereka yang menerima tawaran penyelamatannya dibebaskan dari dosa, penderitaan, kehampaan batin, dan kesepian. Evangelii Gaudium. Ini terkait pemeliharaan kesehatan mental dan rohani. Beberapa aksi nyata mulailah dari diri sendiri, dengan tekun menjalin relasi pribadi dengan Allah, berjumpa dengan Yesus setiap hari, meresapkan sabdanya secara pribadi. Pemeliharaan harus dimulai dari diri sendiri. Dengan kita tekun melakukannya, kita menjadi semakin terbiasa, sehingga bisa membantu saudara-saudari kita lainnya untuk melakukan hal yang sama, sebagaimana telah dituntun oleh gereja melalui ajaran-ajaran sosialnya tadi. Kedua, membangun komitmen, yaitu mungkin mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang konseling, baik di tingkat paroki. Misalnya dengan menjalin kerjasama dengan Fakultas Psikologi Atmajaya, barangkali kalau memungkinkan, diikuti oleh para OMK, kemudian dilanjutkan dengan pelayanan konseling di tingkat lingkungan, di mana kita ikut terlibat aktif di dalamnya. Terakhir, dalam merintis dan memulai pelayanan ini, kita harus mengikut sertakan para guru-guru, bimbingan penyuluhan, bimbingan konseling di sekolah-sekolah sekitar paroki. Mungkin ada baiknya mereka diundang, diajak bicara untuk merintis apa yang disebut program kakak asuh atau buddy program. Ya, kakak kelas yang lebih senior, membina, melindungi adiknya di sekolah. Dengan demikian diharapkan dapat menekan kemungkinan terjadinya perundungan bagi anak-anak kita. Baik, Ibu Bapak terkasih, kiranya saya sampai di akhir dari upaya untuk membantu kita semua sampai kepada tema keempat ini. Ya, Ibu-ibu, dengan demikian itu adalah 4 subtema yang coba dijelaskan dan juga inspirasi untuk aksi nyatanya. Jadi dengan demikian saya mau buka sesi tanya jawab dulu, Ibu-ibu sekalian ya. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh dituliskan di kolom chat. Nanti kita akan coba bantu menjelaskan beberapa pertanyaannya. Untuk materi akan saya bagikan segera setelah ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya ya, Ibu-ibu boleh ditulis di kolom chatnya. Ini memang jam-jam yang lumayan menantang ya, Ibu-ibu ya. Tapi sengaja kita buat jam 1 karena kita yakin Romo sampaikan itu bahwa kalau kita buat sebelum jam makan siang, nanti keluarganya nggak makan siang katanya ya, bahaya. Jadi kita sengaja buat jam 1, memastikan bahwa keluarga ibu-ibu itu sudah makan dengan tenang ya, baru kita ganggu ibu-ibunya. Sudah sejahtera dulu. Betul, Bu Yudi. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Pak Yudi, udah ada yang masuk Pak. Apa yang dimaksud perundungan? Oke, baik. Mungkin Pak Dani mau bantu saya menjawab ini, Pak Dani. Pak Dani masih ada di sini, Pak Dani? Iya, selamat siang. Selamat siang Ibu-ibu. Saya Dani, pengurus Komisi PSE. Saya ingin membantu menjawab sejauh saya bisa. Perundungan itu kalau dulu orang awalnya bullying atau membuli. Jadi orang
dilecehkan secara verbal, baik verbal maupun fisik, itu perundungan. Biasa perundungan itu terjadi di anak-anak ya, anak-anak sampai remaja begitu biasanya. Jadi dilecehkan mungkin karena bentuk fisiknya, atau karena mohon maaf kebodohannya, atau apanya itu, atau kadang-kadang juga menyangkut rasnya dan sebagainya. Jadi itulah perundungan, Bu. Ya. Terima kasih. Udah Terima menjawab kasih. ya. Pak Yudi, berkaitan dengan waktu, saya yakin banget ya materi hari itu menarik sekali ya, menarik banget. Diizinkan ya Pak ya, nanti misalnya dalam perjalanan nanti ada banyak pertanyaan, kami akan kirimkan ke pihak tim APP, kemudian dijawab secara tulis, boleh Pak? Boleh sekali Bu Mater. Boleh ya. Oke, Pak, ini satu lagi. Setelah itu kita tutup untuk sesi tanya jawab live-nya ya Pak ya. Ya. Ada Silakan pertanyaan Pak, dipilih dari Pak yang Ibu- mana yang mau dijawab. Satu Ya. lagi aja. Bu Arlin Natalia ya, kalau saya baca sini ya. Bagaimana dengan bullying di lingkup gereja? Mungkin Pak Dhani atau Romo ingin membantu. Silakan Romo, kalau ada. Ternyata di lingkup gereja juga tidak steril ya. Ternyata karena ada pertanyaan ini ya, ada juga ya. Silakan Romo. Bullying yang dimaksud spesifik apa ya? Artinya kalau ejekan semacam itu saya kira prinsipnya sama, baik di gereja maupun masyarakat. Itu ya sama jahatnya. Termasuk eksploitasi dan sebagainya. Ya, baik Romo. Jadi ibu-ibu, ya saat ini kita memang masih kalau secara umum mungkin kita jarang melihat ya yang terjadi di gereja. Tapi dalam kehidupan masyarakat itu yang kita lihat banyak terjadi, dan terutama mental health ini satu topik yang baru nih. Tahun-tahun sebelumnya kita nggak pernah memunculkan topik seperti ini. Di tahun ini kita lihat ternyata cukup mengkhawatirkan sehingga menjadi salah satu subtema di APP kali ini. Karena kita ingin menyentuh lebih banyak lagi anak-anak muda untuk nantinya mereka menjadi generasi penerus yang sehat tentunya ya. Saya rasa demikian mungkin dari kami, dari tim APP, Bu Mater. Sekali lagi terima kasih banyak untuk undangannya, untuk Romo Yadi beserta tim PSE dan juga tim APP. Semoga APP 2023 ini membawa banyak hal yang positif ya, dan bantuan yang luar biasa untuk rekan-rekan kita yang KLMTD. Untuk kerjasama, bisa kalau dari WKRI, kalau WKRI yang dari pusat kan bisa kerjasama dengan Komisi PSE, tapi yang untuk di WKRI yang ada di DPC, di paroki-paroki, tadi kami baru saja bertemu dengan PSE paroki. Kami harapkan PSE paroki juga bisa diskusi dengan ibu-ibu dari WKRI, karena kita yakin PSE paroki itu nggak bisa jalan sendiri, pasti butuh support dari ibu-ibu WKRI untuk bisa menjalankan aksi nyata prapaskahnya. Nah, Pak Dhani, sebelum saya tutup, mungkin Pak Dhani ada 1-2 pesan sebagai Wakil Ketua Komisi PSE. Silakan Pak Dhani. Ya, terima kasih. Sedikit saja, jadi saya kalau menyoroti APP itu singkatan dari Aksi Puasa Pembangunan. Jadi memang sejak tahun 1970 itu Keuskupan Agung Jakarta menjalankan APP ini, Aksi Puasa Pembangunan. Ada 3 kata, aksi itu tindakan ya, dan kalau bersama-sama itu bisa menjadi gerakan. Paling enggak menjelang Paskah, menjelang kita merayakan wafat dan kebangkitan Yesus, itu ada 3 hal biasanya di dalam tradisi kita menjelang Paskah. Ada 3 aksi. Pertama adalah aksi untuk berpuasa dan berpantang. Kemudian yang kedua aksi berderma, ya, mengumpulkan dana dari apa yang kita kurangi, kenikmatan hidup yang kita kurangi, kita jadikan derma. Dan yang ketiga, ya ini, melakukan tindakan atau perbuatan nyata. Jadi 3 hal aksi itulah yang kita lakukan di masa Prapaskah. Saya kira tadi Romo Yadi dan teman-teman dari Komisi Kerasulan Kitab Suci sudah memberikan banyak inspirasi mengenai tema nilai ajaran sosial gereja tahun ini, kesejahteraan bersama. Saya kira teman-teman WKRI ini sangat senang bertindak. Sejauh saya kenal WKRI ini senang kalau
punya kegiatan itu gerak cepat gitu ya, gercep-gercep, ibunya gesit-gesit, lincah-lincah, itu senang untuk berbuat sesuatu, membantu sini, membantu sana itu. Jadi saya optimis dan senang ini materi-materi ini akan menginspirasi teman-teman WKRI untuk berbuat aksi nyata di masa Prapaskah ini. Selamat memasuki masa Prapaskah dan kita sama-sama merenungkan, melakukan aksi bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih kepada Romo Suyadi beserta tim karya aksi puasa pembangunan KAJ dan tim K3S. Hari ini saya ada mencatat 3 hal yang luar biasa banget ya. Yang pertama, kesejahteraan keluarga menentukan masa depan dunia dan gereja. Nggak butuh uang banyak untuk membantu. Kamu hanya membutuhkan hati, sosiopreneurship, dan perundungan. Ibu-ibu sekalian, semoga paparan sosialisasi pada hari ini semakin membuka wawasan kita untuk beraksi dalam aksi puasa pembangunan tahun 2023. Selanjutnya kita masuk ke dalam acara penutup Mars Ardas. Tuhan Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah berlandaskan Ekaristi, berjuang untuk semakin mengasihi, peduli dan bersaksi demi cinta tanah air Indonesia pertiwi, melaksanakan nilai-nilai ajaran sosial gereja di setiap sendi kehidupan bagi nusa dan bangsa. Berdirilah teguh, jangan bergoyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan demi kemuliaan-Nya. Bunda Maria, Santo Yusuf, doakanlah kami. Tuhan Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah berlandaskan Ekaristi, berjuang untuk semakin mengasihi, peduli dan bersaksi demi cinta tanah air Indonesia pertiwi, melaksanakan nilai-nilai ajaran sosial gereja di setiap sendi kehidupan bagi nusa dan bangsa. Berdirilah teguh, jangan bergoyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan demi kemuliaan-Nya. Bunda Maria, Santo Yusuf, doakanlah kami. Selanjutnya, doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Yasinta Chandra Ratnawati Murti Wiono dan dilanjutkan dengan berkat oleh Romo. Terima kasih Bu Mater, Romo, Bapak Ibu yang terkasih. Marilah kita menutup sosialisasi aksi puasa pembangunan tahun 2023 ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena pada siang hari ini
kami telah dapat mendengarkan sosialisasi aksi puasa pembangunan tahun 2023, di mana kita harus berperan serta secara aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Semoga kita semua dimampukan oleh Tuhan Yang Maha Kasih untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan bersama melalui aksi nyata WKRI dalam kesejahteraan umat dan masyarakat, sehingga kesejahteraan bersama dapat terwujud. Semua ini kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu, dan semoga apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Marilah kita memohon berkat dari Romo Dwi Kristanto SY. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu, semoga Allah Yang Maha Kuasa berkenan berkati seluruh usaha dan niat baik kita di dalam mewujudkan aksi puasa pembangunan tahun ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga sosialisasi aksi puasa pembangunan tahun 2023 akan menjadi bekal untuk aksi nyata mewujudkan kesejahteraan bersama di lingkungan sekitar cabang ibu masing-masing. Salam sehat, salam damai sejahtera, dan selalu setia melayani dengan kasih. Sampai jumpa.